Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjel Tahrahap, NPM 2014011118 dari Prodi PGSD kelas 2C semester 2. Nah, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Prinsip Pengembangan Desain dan Model Pembelajaran PKN Kelas Rendah. Pengertian prinsip desain pembelajaran PKN. Menurut Wina Sanjaya, dalam konteks pembelajaran, desain pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematik untuk memecahkan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan, serta pembelajaran evaluasi keberhasilan hasil belajar. Secara sederhana, desain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses perencanaan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, sumber-sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik agar peserta didik mau dan mampu untuk belajar. B. Komponen-komponen desain pembelajaran. Dari deskripsi di atas, maka dalam desain pembelajaran terdapat 5 komponen utama yang bersifat integral, yang saling berhubungan dan harus ada dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut. 1. A. Peserta didik. Peserta didik merupakan raw input atau bahan mentah dalam proses pembelajaran yang memiliki berbagai karakteristik. Peserta didik sendiri merupakan pembelajar atau pihak yang menjadi fokus pembelajaran pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Sebelum mendesain pembelajaran, guru harus dapat menganalisis karakteristik maupun perkembangan peserta didiknya. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling penting dalam desain pembelajaran. Setelah komponen peserta didik membelajarkan peserta didik tanpa menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, dan membelajarkan peserta didik tanpa tujuan pembelajaran diibaratkan seperti nahkoda yang berlayar tanpa menggunakan kompas, yang mengakibatkan dia meraba-raba dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai dan celakanya. Dalam kenyataan di lapangan, para guru masih ada yang mengabaikan hal ini. Secara pragmatis, pendidikan kewarganegaraan ditujukan pada garapan akhir, yaitu pembentukan warga negara yang baik atau good citizen atau good citizenship sesuai dengan jiwa dan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rasionalnya bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan sebagai norma dan parametrik kehidupan nasional Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ditinjau dari cara kerjanya yang bergerak dalam kualitas kepribadian atau desirable personal quality bagi warga negara yang baik. Kriteria warga negara yang baik dapat digali dari beberapa kualitas kepribadian sebagai perwujudan dari potensi yang melekat pada diri seseorang warga negara, atau Stanley Edmond 1970 memberikan deskripsi kualitas kepribadian warga negara yang baik. C. Pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran, guru menciptakan kondisi yang merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar tersebut harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam belajar, baik secara fisik maupun non-fisik. Petersi mengungkapkan bahwa peserta didik hanya belajar 10% dari kegiatan membacanya, 20% dari apa yang didengarkan saat kegiatan belajar,
30% dari apa yang dilihat saat kegiatan belajar, 70% dari yang peserta didik katakan saat kegiatan belajar, serta 90% dari apa yang peserta didik katakan dan lakukan saat kegiatan belajar. D. Sumber-sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar. Di dalamnya meliputi lingkungan fisik seperti tempat belajar, bahan dan alat yang dapat digunakan, dan personal seperti guru, petugas perpustakaan, laboran, dan siapa saja yang berpengaruh baik secara langsung maupun tak langsung untuk keberhasilan dalam pengalaman belajar. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.